Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Meskipun ada banyak orang berkata, aduh kebetulan saya di sana ketemu teman lama saya. Kebetulan saya setelah berdoa akhirnya dipertemukan Tuhan dengan orang yang memang saya cari-cari. Aduh kebetulan saya diizinkan masalah ini. Justru masalah itu membawa saya masuk dalam pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Nah, semua yang terjadi dalam hidup kita harus jujur kita akui tidak ada yang kebetulan. Kenapa tidak ada yang kebetulan? Karena Allah kita sudah mempersiapkan segala sesuatu bagi kita dengan terprogram dan sangat jelas serta teratur. Itulah Allah kita, God in order, Allah yang sangat teratur. Nah, karena itu dalam hidup ini kita tidak dapat melihat segalanya hanya piece by piece, hanya sepotong-sepotong. Semuanya harus kita lihat secara lengkap. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yusuf misalnya. Kita nggak bisa lihat sepotong-sepotong. Oh, di sini kakaknya jahat sama dia. Oh, di sini istrinya Potifar jahat terhadapnya. Oh, di sini dia diizinkan masuk dalam penjara. Kok Tuhan tega-teganya izinkan kepada dia? Nah, itu nggak bisa piece by piece seperti itu. Tapi kita harus lihat sebagai kelengkapan seluruhnya kerja Allah secara lengkap. Sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang terjadi 20 tahun yang lalu dalam hidup kita itu sudah dirancangkan Tuhan. Supaya hari ini kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang pernah terjadi 15 tahun yang lalu, persoalan-persoalan yang menyakitkan buat kita 7 tahun yang lalu, sebetulnya adalah persiapan Allah untuk membuat kita melihat hari ini yang penuh dengan kemenangan, berkat dan mujizat. Haleluya. Karena itu biasakan hidup ini, jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa. Nah, saya pelajari menyadari bahwa Allah tidak bisa kita lihat karya yang sepotong-sepotong, tapi semuanya lengkap dengan kasih karunia dan rencana yang teratur. Untuk itu sebelum kita bertindak apapun, kita harus libatkan Tuhan. Sebelum kita mulai apapun, kita minta Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan ketika kita melihat keberhasilan, kita tahu semuanya karena Tuhan. Tetapi kalau kita melihat kegagalan, kita juga mengerti ini bagian dari rencana Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gak bisa kita sebentar-sebentar bersungut-sungut, gak bisa sebentar-sebentar kita kecewa. Mari sebelum kita mulai apapun, kita libatkan Tuhan. Dan kalau kita sudah libatkan Tuhan, kita imani saja bahwa hasilnya itulah yang terbaik yang Tuhan sedang persiapkan buat kita. Nah, yang kedua, menyadari segala sesuatu dalam hidup kita Allah sudah atur secara lengkap, terprogram dengan jelas dan teratur. Berarti yang kedua, untuk kejadian-kejadian menyakitkan sekalipun dalam hidup kita, jangan cepat kecewa, jangan cepat menyerah. Kalau ada hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita, di baliknya tetap ada kehendak Tuhan, tetap ada rencana Tuhan, tetap ada maksud Tuhan yang baik, saudara-saudara. Karena itu jangan cepat kecewa. Kalau Yusuf mengalami hal-hal yang menyakitkan, itu karena Tuhan sedang siapkan sesuatu yang lebih besar lagi baginya. Dan yang ketiga saya pelajari, untuk hal-hal yang menggiurkan, yang kelihatannya menguntungkan buat kita, jangan cepat terpengaruh. Doa dulu, minta tuntunan Tuhan dulu, minta kepastian bahwa ini Tuhan mau atau tidak. Karena selalu saya bilang, tidak semua pintu yang terbuka pasti pintu dari Tuhan. Tidak semua berkat yang tercurah pasti berkat dari Tuhan. Tidak semua kenikmatan-kenikmatan yang kita lihat dalam hidup kita itu pasti dari Tuhan. Justru yang terjadi seringkali, kalau iblis tidak bisa bawa kita pada ketertekanan, dia coba bawa kita pada kenikmatan. Dan kalau kita tidak sadar, di situ kita terperosok
terjerembab dan akhirnya jatuh. Untuk itu kita harus melihat segala sesuatu dalam kacamata kelengkapan kemuliaan Tuhan. Jangan kita bertindak sebelum kita libatkan Tuhan. Lalu untuk kejadian-kejadian menyakitkan, jangan cepat kecewa dan menyerah. Tunggu dengan sabar maksud Tuhan di balik semuanya. Dan untuk hal-hal yang menggiurkan, jangan cepat terpengaruh. Doa dulu, minta tuntunan Tuhan dulu. Dan akhirnya yang keempat, untuk itu kita harus peka selalu dalam tuntunan Tuhan melalui rohnya. Makanya Alkitab bilang apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti lagi keinginan-keinginan daging. Dan Alkitab berkata seberapa banyak orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang sujud menyembah Tuhan. Itulah hidup Kristen, bahwa dalam segala perkara kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Berarti kita harus belajar sujud menyembah Tuhan. Bukan hanya ketika berkat, kemenangan, dan mujizat terjadi, tapi dalam segala keadaan kita tahu bahwa Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Dia berdaulat. Apa saja yang Dia perbuat selalu yang terbaik buat kita. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang sujud menyembah, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 24 ayat yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Sekali lagi saya ulangi, Kejadian pasal 24 ayat yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-54. Demikianlah firman Tuhan. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukan juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Sudah bisa lihat nggak? Sepertinya kebetulan dia lagi berdiri dekat mata air. Ada Ribka datang. Lalu dia berharap supaya Ribka memberikan air juga buat unta-untanya. Kebetulan Ribka melakukan hal yang sama. Kelihatannya semua serba kebetulan, tapi dalam kalender kerja Allah tidak ada yang kebetulan. Semuanya terprogram dengan rapi dan luar biasa. Ayat yang ke-50. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Luar biasa. Mereka menyadari betul itu bukan kebetulan, datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak Tuanmu seperti yang firmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semuanya itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini jelas bahwa salah satu hal yang mutlak yang kita kerjakan dalam segala hal hidup ini adalah sujud menyembah Tuhan. Karena kita tahu apapun yang Tuhan buat ini terbaik. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu sujud menyembah Tuhan? Emangnya berdoa saja nggak cukup? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berdoa cukup, tapi ada saat-saatnya kita harus sujud menyembah Tuhan. Apa maknanya? Yang pertama, menunjukkan kesadaran kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, bahwa semua
semua yang kita punya itu datang dari Tuhan. Jadi waktu kita sujud menyembah, sebenarnya kita sedang membuktikan kesadaran kita sedang mengingatkan daging kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa, dan kita ini bukan siapa-siapa. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu dari Tuhan semata-mata. Yang kedua, sikap sujud menyembah Tuhan ini menunjukkan kesiapan kita untuk menerima perintah. Ketika seorang hamba datang kepada raja dan berkata, sujud Tuhanku, artinya aku siap menerima perintah apa saja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita sujud menyembah Tuhan, dalam roh kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang kau perintahkan, aku siap untuk mengerjakannya. Dagingku tidak berkuasa lagi, karena aku hidup di dalam tuntunan dan perintah Tuhan saja. Yang ketiga, saya pelajari sujud menyembah Tuhan artinya menunjukkan keyakinan kita tentang kedahsyatan Tuhan kita, bahwa kita tidak ada bandingannya dibanding kemuliaan Tuhan yang kita alami setiap saat dalam hidup kita. Jadi ingat, ada waktunya kita berdoa di gereja, ada waktunya kita berdoa sendirian di kamar, tetapi ada waktunya kita berdoa sendirian dengan sujud menyembah untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita sujud menyembah menunjukkan betapa kita siap untuk menerima perintah dari Tuhan, dan menunjukkan juga keyakinan kita tentang kedahsyatan Tuhan kita yang luar biasa, dan akhirnya menunjukkan keterbukaan kita untuk menerima teguran Tuhan. Artinya kalau aku salah, aku siap ditegur karena Engkau yang memiliki kehidupanku. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang seperti Yesus kita. Karena itu mari kita sujud menyembah dan mengakui bahwa segalanya itu berasal dari Dia saja. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Hari-hari yang penuh kemenangan boleh terjadi. Oh, mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena rindu untuk menyakui bahwa Yesus segala dan sujud menyembah kepada Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami dihalaukan dari segala kesombongan dan disadarkan kami bahwa segala yang kami punya datang dari Tuhan. Tidak ada yang kebetulan karena semua sudah dirancangkan indah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.